Unit yang aku pegang ini emang udah jelek sih. Back case-nya udah jelek, terus layarnya udah pecah-pecah dan juga udah ada tompelnya juga gitu. Tapi di video ini aku mau lebih fokus ke performanya aja. Jadinya bersama dengan Humem, simak aja videonya berikut. Oke, jadi sebelum kita mulai aku mau overview dikit tentang HP ini. Jadi HP ini tuh dirilis awal 2014 dan dijual pertengahan 2014 dengan harga 2,5 juta untuk varian tertingginya, yaitu RAM 2 GB dan internal storage 16 GB. Dan waktu itu ini tuh HP sangat-sangat worth it untuk dibeli. Karena dengan harga yang sama, merek lain itu masih ngasih kombinasi RAM 1 GB dan juga internal storage 8 GB. Selain itu, merek lain tuh kebanyakan masih pakai dual core biasa dengan harga yang sama ya. Sedangkan dia ini sudah pakai dual core dari Intel yang memiliki 2 inti di setiap core-nya. Jadinya dual core tapi ada 2 inti, jadinya 4 core. Nggak salah karena performa HP ini tuh menyamai smartphone quad core waktu zaman itu. Skor Antutunya juga nyampe sekitar 21.000, dimana HP dual core yang lain itu masih sekitar di bawah 15.000 lah pokoknya. Dan juga HP ini waktu itu juga bisa ngejalanin semua game-game yang ada di Play Store dengan aman, stabil banget pokoknya. Pokoknya dulu worth it banget, tapi itu kan 6 tahun yang lalu. Gimana kalau sekarang? Apakah masih worth it? Oke, sebelum lanjut ngebahas performanya, ada asiknya kalau kita ngebahas desainnya terlebih dahulu. Jadi desain HP ini tuh nggak 2020 banget lah pokoknya. Lihat layarnya. Nih, nggak ada tompel, nggak ada poni, terus tombolnya masih pakai kapasitif. Terus apalagi desainnya nggak unibody, ini bisa dilepas btw. Apalagi ya? Oh ya, bezel atas bawah kiri kanan juga tebel semua. Yang jelas nggak 2020 banget lah pokoknya. Tapi desain jadul belum tentu jelek ya. Karena menurutku itu keren. Aku sebenarnya kurang setuju sama stigma masyarakat sih yang bilang kalau HP jadul itu nggak keren. Padahal desain kan selera masing-masing orang. Dan jujur untuk aku sendiri, desain HP ini cukup keren. Apalagi dengan dagunya yang berkilau-kilau ini tuh kayak khas banget itu. Nggak ada HP lain yang punya desain kayak gitu. Jadi kalau secara looks, aku sih suka banget sama desainnya HP ini. Paling yang jadi keluhan cuma grill speakernya yang ada di belakang. Jadi kalau misalnya kita dengerin lagu, kita nggak bisa naruh HP-nya kayak gini karena speakernya bakal ketutupan. Jadi kalau kita dengerin lagu harus dibalik gini. Yang mana kita nggak bisa lihat layarnya, nggak enak banget. Selain itu juga bodi belakang ini plastiknya jelek banget sih, ini gampang ngelupas. Dan juga plastiknya kelihatan tipis. Tapi ya, it's okay lah. Kalau dari segi layar, handphone ini memiliki layar 5 inci dengan resolusi 720p. Kombinasi layar yang kecil dan resolusi yang biasa aja memberikan hasil yang nggak mengecewakan. Karena dia memiliki kerapatan 294 ppi yang ya masih lumayan lah di 2020. Karena zaman sekarang tuh ada loh HP 2 jutaan yang punya kerapatan pixel sekitar 250 bukan 250.000. Tapi jelas layar yang kecil cuma 5 inci tentu untuk sebagian orang nggak nyaman untuk nonton film atau nonton YouTube. Tapi sebenarnya kalau menurutku itu ya cuma masalah adaptasi aja sih. Kalau sudah terbiasa pakai layar ini, ya seminggu 2 minggu juga bakal terbiasa. Untuk kamera, HP ini tuh punya dual kamera, di depan satu dan di belakang satu. Bercanda guys, jadi tuh handphone ini tuh cuma punya satu kamera di belakang. Sedangkan HP sekarang tuh rata-rata punya 3 atau 4 kamera. Ya, kamera banyak kalau nggak kepake atau hasilnya jelek buat apa ya kan. Dan handphone ini cuma punya satu kamera dengan resolusi 8 megapiksel dengan bukaan lensa f2.0 di kamera belakangnya. Dan kamera depannya 2 megapiksel dengan bukaan f2.4. Untuk hasil kamera belakangnya, selama kalian bukan selebgram, mungkin cuma foto-foto buat Instastory atau WhatsApp Story atau dikirim ke keluarga, itu menurutku sudah oke. Ya bukan oke banget sih, udah cukup lah. Detailnya emang nggak terlalu dapat karena ya emang cuma 8 megapiksel. Tapi menurutku untuk story itu yang lebih penting sih reproduksi warna ya.
detailnya nggak seberapa, nggak apa-apa, yang penting reproduksi warnanya bagus, itu menurutku. Coba kalau misalnya kalian beda pendapat, coba tulis di kolom komentar. Balik lagi ke HP ini, reproduksi warna dari kamera HP ini tuh lumayan, nggak bagus-bagus amat. Agak pucet sih sebenarnya, tapi masih oke lah untuk story-story. Untuk foto di tempat yang terang, dia tuh kayak meredupkan gitu hasilnya. Jadi hasilnya tuh lebih redup daripada kondisi aslinya. Dan waktu kita foto di tempat yang gelap, dia tuh kayak diterangin. Jadi ya nggak sama kayak kondisi aslinya. Entah ini penting apa enggak untuk kalian, tapi aku sampein aja lah ya. Untuk kamera depan yang beresolusi 2 megapiksel ini hasilnya tuh nggak banget pokoknya. Mau kondisi terang, kondisi gelap, kondisi macet, kondisi hujan, nggak ada yang bagus-bagusnya sama sekali pokoknya. Ya nggak usah banyak dijelasin lah, coba lihat sendiri aja. Oh iya, di aplikasi kamera bawaannya Asus ada bawain banyak banget kayak fitur gimmick lah. Bentar aku nyantek ya. Ada auto beautification, QR code, low light, depth of field, dan segudang filter gimmick lainnya. Mungkin akan aku bahas beberapa yang oke aja. Yang pertama itu ada HDR. Jadi HDR itu dia menambah dynamic range gitu. Jadi kalau misalnya foto itu kelihatan lebih oke. Tapi di beberapa kesempatan aku ngelihat fotonya tuh terlalu lebay sih. Jadi malah over gimana gitu. Nggak, malah lebih alay dari versi aslinya. Yang kedua ada night mode. Jadi misalnya kalian foto di tempat yang cahayanya kurang terang, night mode ini bisa bantu ya membuat hasilnya tuh lebih terang. Dan misalnya kondisinya tuh gelap banget sampai night mode itu nggak ngangkat hasilnya, ada yang namanya fitur low light. Mirip sama night mode, tapi kalau low light ini dia bener-bener ekstrim ngangkat cahayanya. Dan ada konsekuensi kalau misalnya kalian pakai fitur low light ini, karena foto yang harusnya 8 megapiksel dikompres jadi 2 megapiksel. Tapi hasilnya ya jadi terang. Yang keempat adalah depth of field. Jadi ini adalah fitur bokeh-bokehan gitu. Dan bokehnya ini bener-bener software banget ya. Karena kan HP ini nggak punya kamera kedua. Jadi nggak bisa ngefoto kayak bokeh gitu. Jadi benar-benar pakai software dia. Dan hasilnya sih untuk tahun itu sih kayaknya lumayan oke. Tapi untuk tahun sekarang mah ya kelihatan jelek. Buat ngefoto objek tuh susah banget dapat hasil yang rapi. Mungkin harus beberapa kali dan objeknya tuh nggak boleh ribet-ribet banget kali supaya bisa rapi. Untuk perekaman video mengenai hasil dan juga resolusi perekamannya aku akan jelasin di tesnya aja langsung. Ini untuk rekaman Full HD, sama aja dynamic range-nya nggak terlalu bagus. Dan kalau misalnya kita rekam Full HD 30 fps, image stabilisatornya nggak bisa nyala. Dan ini ya kayak gini lah, dynamic range-nya nggak terlalu bagus. Dan kalau ada suara coba dinilai sendiri aja. Ini jadi kelihatan agak gelap sih, karena dia bisa nurunin cahaya dari langitnya, dan akhirnya yang sini kelihatan agak lebih gelap. Tapi ya it's okay sih, nggak terlalu parah. Dan ini ya overall bisa dinilai sendiri lah. Pokoknya ini Full HD 30 fps tanpa stabilisator, dan aku ini jalannya biasa aja, nggak di stabilin. Kalau kita mau nurunin ke 720p videonya, kita bisa pakai image stabilisator. Jadi ada EIS nya. Nggak tahu ini pakai gyro atau apa, yang jelas ini ada fitur stabilisatornya. Dan ini aku jalannya biasa aja. Untuk tekstur gambarnya sih sama aja ya kayak yang tadi. Dynamics-nya lumayan buruk, dan stabilisatornya coba dinilai sendiri aja. Kalau dari preview ini sih lumayan stabil sih, cuma kayak agak nyandet-nyandet gitu, nggak tahu nanti hasilnya gimana. Oke, kalau untuk perekaman kamera depannya cuma bisa sampai HD 720p aja, nggak bisa sampai Full HD. Dan hasilnya kalau di preview ini kayak agak patah-patah gitu. Dan ini ngezoom banget, anjir, aku harus bawa jauh banget gini. Dan
Ya hasilnya sih coba dinilai sendiri. Dan increase-nya lumayan parah dan dia nggak bisa fokus ke mukaku, malah fokus ke langitnya. Ya gitu deh. Jadi emang untuk kamera depannya ini jelek banget sih, nggak rekomend buat apa-apa. Selanjutnya kita bahas masalah software. Jadi HP ini tuh waktu awal perilisan dia tuh pakai Android Jelly Bean, dan sampai 2020 ini Asus cuma ngasih update sampai Android KitKat, yaitu naik sekali doang. Dan software yang lama ini menurutku ini adalah masalah utama dari handphone ini, karena dengan jadulnya software, dukungan aplikasinya tuh menjadi lebih sedikit. Bisa atau kata lainnya tuh banyak aplikasi yang udah nggak support di HP ini. Tapi untungnya aplikasi-aplikasi wajib yang biasa diinstal sama orang-orang itu bisa ada semua di HP ini, kayak Line, WA, Instagram, Spotify itu masih support lah di HP ini. Tapi walaupun support, emangnya HP sekentang ini bisa ngejalaninnya? Surprisingly, HP ini masih kuat loh ngejalanin aplikasi-aplikasi wajib tersebut. Yang nggak kuat adalah iman kita waktu nungguin buka aplikasinya, karena lama. Kalau nggak percaya, aku kasih lihat videonya aja. Oke, jadi ini adalah tes seberapa cepat HP ini bisa buka aplikasi-aplikasi yang ada di sini. Di sini kita pastikan dulu nggak sedang membuka aplikasi apa-apa, dan sini ada 6 aplikasi yang aku mau buka, yaitu Instagram sampai YouTube ini. Yang gamenya ini buat tes gaming aja ya, nggak aku buka sekarang. Dan kita coba seberapa cepat dia bisa buka aplikasi ini. Oke, cukup lama. WhatsApp. Oke, Play Store. Lama juga. Oke, Chrome. Ya, cukup cepat. Spotify ini biasanya cukup lama. Yap. Oke. YouTube. Oke. Dan ini aplikasi 6 ini bakal lanjut ke tes multitasking. Yap, hampir semua aplikasi-aplikasi zaman now itu bisa dibuka oleh HP ini. Meskipun ya cukup lama waktu bukanya. Tapi tenang aja, karena lamanya itu waktu buka doang. Waktu sudah kebuka sih ya lancar-lancar aja sih, nggak lemot-lemot amat lah. Oh iya, ada beberapa catatan yang nggak enak yang perlu aku sampein waktu aku pakai HP ini sebagai daily driver. Untuk Instagram, dia tuh kadang-kadang force close sendiri. Biasanya sih waktu kita buka profile orang yang di-mention di story teman kita. Nggak selalu sih, tapi ya agak nggak enak aja gitu. Dan juga di Instagram tuh waktu kita mau upload story video, previewnya tuh jadi kedip-kedip dan bahkan kadang-kadang jadi hitam doang gitu. Tapi waktu di-upload aman-aman aja. Terus di aplikasi Tokopedia, dia tuh waktu buka menu profile itu dia kayak tulisannya tuh no internet connection atau apa gitu. Intinya internetnya nggak ada. Padahal di HP lain kalau misalnya kita buka Tokopedia itu aman-aman aja. Dan juga di Tokopedia waktu kita mau search produk itu tuh dia kayak loading terus gitu 2 tahun. Entah masalahnya apa ya, tapi kalau asumsiku sih emang HP ini sudah nggak terlalu kuat buat ngejalanin Instagram. Dan kalau masalah Tokopedia sih kayaknya masalahnya Tokopedia kurang optimal di handphone KitKat. Mungkin Tokopedia ngiranya udah nggak ada yang pakai KitKat kali ya. Ya bisa dibilang performa chipsetnya masih bisa jalan, tapi tentu nggak nyaman. Ya, you know lah. Performa chipset udah, terus gimana performa manajemen RAM-nya? Ini nggak usah banyak aku jelasin ya, nonton aja di videonya. Dan ini adalah tes multitaskingnya. Jadi 6 tadi itu belum aku close. Dan kita coba buka yang paling atas. Yap, ke close. WhatsApp nggak ke close. Play Store aman juga, nggak ke close. Google Chrome aman. Spotify aman. Dan terakhir YouTube. Yap, aman semua. Mantap. Yap, di video tadi HP ini bisa ngejalanin 6 aplikasi tersebut tanpa tertutup sama sekali. Tapi itu jangan dijadikan patokan ya, karena 6 aplikasi yang dibuka tadi semuanya kondisinya idle. Jadi kalau idle ya nggak terlalu banyak ngabisin RAM. Kecuali kalau misalnya kalian buka Instagram terus upload story, buka WA terus upload story, terus ngapain lagi?
buka Play Store download game, terus Chrome buka 17 tab, kemudian Spotify bikin playlist, terus YouTube nge-subscribe channel ini, ya tentu dia ngabisin RAM yang lebih banyak lagi dan kemungkinan gak sekuat ini tadi untuk membuka aplikasi 6 secara bersamaan. Ya video tadi cuma sebagai gambaran aja lah kalau misalnya HP ini tuh kuat buat ngejalanin 6 aplikasi tadi dengan keadaan idle. Kalau untuk sehari-hari sih paling bisa buka 3-4 aplikasi tanpa ke-close itu sudah cukup sih, udah bagus lah untuk HP ini ya. Ke bagian yang ditunggu-tunggu yaitu performa gaming. Yang pertama aku coba main ML ya. Aku awalnya tuh nggak expect HP ini tuh bakal bisa mainin ML. Ternyata bisa loh. Bahkan di settingan rata kanan bisa. Tapi kalau di setting rata kanan itu FPS-nya kurang bagus. Bentar aku nyontek ya. Kalau ML di rata kanan itu dia tuh sekitar 15-20 FPS. Ini aku nggak pakai ngetes, nggak pakai alat untuk ngetes ya, tapi cuma kira-kira doang aja. Dan kalau mau lebih lebih stabil frame rate-nya, frame FPS-nya, mendingan diturunin ke settingan rata kiri. Kalau di settingan rata kiri tuh dia bisa optimal di 25-30 FPS. Tapi mau rata kiri atau mau rata kanan, setiap kita habis ngancurin base musuh atau base kita dihancurin sama musuh, FPS-nya tuh bakal drop beberapa detik lah, sampai jadi kita kayak nggak ngelihat base-nya hancur gitu, kayak tiba-tiba menang gitu. Tapi ya itu nggak terlalu mengganggu sih, soalnya kan base kan hancurnya sekali dan di akhir kan, jadi kan habis base hancur kita menang atau kita kalah, jadi ya nggak terlalu ngefek lah di permainan kita. Karena bisa main ML, aku penasaran banget sama performa HP ini. Kalau misalnya coba di game yang lebih berat, dan aku pengennya coba PUBG Mobile dan COD Mobile, dan ternyata dua game tadi tuh nggak support di HP ini karena ya Android versinya ini tuh terlalu lama, KitKat gitu. Dan untuk mewakili dua game tersebut, aku nyoba main yang namanya Free Fire. Ya katanya sih game bocil ini, bocil FF. Buat main Free Fire di settingan high atau rating kanan, rata kanan kok rating kanan sih, dia masih bisa jalan di FPS sekitar 20 FPS. Dan ketika kita ketemu musuh yang deket, dia tuh FPS-nya sekitar 10 FPS lah. Pokoknya lemot banget, gak enak gitu. Jadinya gak nyaman. Tapi kalau misalnya kalian mau kompromi dikit, kalian bisa main game ini di rata kiri atau lowest untuk mendapatkan FPS stabil sekitar 25 FPS. Dan bakal turun kalau ketemu musuh yang jaraknya deket ke 15-20 FPS. Tetap gak nyaman sebenarnya. Tapi ya kalau misalnya kalian nyaman ya terserah. Tapi kalau aku sendiri, aku nggak ngerekomendasiin buat main FF. Aku nggak ngerekomendasiin buat FF karena aku sendiri nggak nyaman mainnya. Tapi kalau untuk ML tadi aku lumayan ketagihan, bahkan aku sampai 5 game berturut-turut waktu nyoba itu. Untuk baterai, nggak akan aku bahas ya baterainya, karena baterai yang di unit yang aku punya ini kayaknya agak rusak sih. Nggak tahu, sebenarnya barusan aku ganti, cuma kayak ngecasnya tuh lama banget gitu, dan habisnya juga cepet banget. Jadi nggak tahu emang kayak gini atau unitku yang parah, nggak tahu kenapa. Ya mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan tentang HP ini. Dan sebenarnya di tahun 2020 ini aku nggak ngerekomendasiin HP ini sama sekali sih. Ya memang ML bisa lancar, terus buka aplikasi-aplikasi wajib tadi juga bisa-bisa aja. Tapi ya gimana juga aku ngerekomendasiin sesuai pengalamanku dalam memakai gitu. Dan kalau misalnya aku merasa nggak nyaman, ya aku nggak merekomendasikan HP ini ke kalian gitu. Tapi kan kebutuhan orang-orang itu beda-beda ya. Ada yang butuhnya cuma buat WA-an sama istri, atau buat beliin anak, buat kuliah, buat sekolah gitu, atau buat belajar online. Ya sebenarnya masih bisa-bisa aja sih HP ini. Dan misalnya budgetnya juga mepet-mepet segitu. Oh iya, masalah harga ini sekitar harga bekasnya sekitar 300 sampai 500 ribu ya. Dan misalnya emang budgetnya segitu sih, dan ya nggak bisa ditambah lagi, sebenarnya handphone ini bisa dipertimbangkan untuk dibeli. Tapi sebenarnya aku bingung sih ini tuh cocoknya buat siapa di tahun 2020 ini. Dan misalnya kalian ada opini misalnya yang cocok buat kakek-kakek atau apa, mungkin bisa tulis di kolom deskripsi, di kolom komentar. Oke, segitu aja review Asus Zenfone 5 2014 di 2020. Kalau misalnya ada
salah kata mohon maaf, dan misalnya kalian suka di like aja. Sekian dan terima kasih. Bye bye. Siapa yang mau beli HP ini?